Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita bisa memulai perkuliahan hari ini. Baik, hari ini sudah tergabung 7 orang. Kita bisa memulai perkuliahan bimbingan konseling karir. Baik, kita mulai dengan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, senang rasanya mendengar kabar kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Semoga perkuliahan hari ini dapat berjalan lancar. Maka sebelum kita memulai perkuliahan, boleh dibantu untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan membantu memimpin doa? Mas Vito bisa dibantu untuk memimpin doa teman-teman? Oke, Bu. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Vito. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar dari bimbingan karir, di mana kita mengetahui ada dari pengertian, ada tujuan, prinsip, dan mungkin peran BK di sekolah. Maka hari ini saya akan melanjutkan materi kita hari ini tentang strategi layanan bimbingan karir. Baik, saya akan screen dulu. Sudah terlihat? Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu berupa strategi pelaksanaan bimbingan karir, di mana strategi itu diperlukan untuk memberikan informasi atau memberikan layanan agar memberikan kemudahan pada peserta didik untuk memahami dari materi apa yang akan disampaikan. Maka perlu adanya strategi. Maka nanti di dalam strategi-strategi itu akan muncul teknik-teknik. Itu yang dinamakan dari teknik layanan bimbingan karir. Maka di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari strategi bimbingan karir itu sendiri. Bahwa agar peserta didik dapat memahami kemampuan dari setiap peserta, lalu dapat menetapkan nilai-nilai yang diperlukan atau nilai-nilai dari kandungan layanan itu sendiri seperti apa, lalu menentukan perilaku apa yang akan diambil terkait dengan pilihan karir, mempersiapkan diri dan pengambilan keputusan sesuai dengan tugas perkembangan karir. Nah, di mana tugas perkembangan karir ini anak sekolah dasar mungkin akan berbeda dengan anak sekolah menengah, baik itu SMP ataupun SMA. Berikutnya dari strategi itu akan muncul teknik-teknik. Nah, di strategi itu kita dibedakan menjadi 3. Ada strategi instruksional, ada strategi substansial, ada strategi permainan. Kalau strategi instruksional ini lebih mengacu pada pelaksanaan yang dilakukan secara klasikal atau secara kelompok, bimbingan kelompok. Jadi memerlukan ruangan ya atau kegiatan yang dibersamai atau bersama-sama dengan jumlah siswa yang banyak. Maka dalam pemberian informasi ini masih bersifat umum untuk memberikan informasi atau bersifat pengajaran. Maka tekniknya ada pengajaran unit, homeroom, karya wisata, ceramah, media audiovisual yang dilakukan di dalam kelas, nanti dilakukan bersama-sama. Lalu bibliografi ini lebih pada menceritakan sejarah dari tokoh karir ini sukses karena dia
memiliki aspek-aspek apa saja yang sudah diusahakan. Lalu ada pelatihan kerja atau magang, karde, wawancara, dan paket bimbingan karir. Untuk yang kedua, strateginya adalah strategi substansial. Strategi substansial ini lebih mengacu pada hubungan interpersonal antara konselor dan konselingnya. Maka penyelenggaraan bimbingan konseling ini lebih terbentuk secara intens melalui wawancara konseling atau membuat bagan dari sejarah karir. Jadi di sini nanti lebih terkait dengan teori-teori atau praktek secara individu, dan ini nanti akan sangat berbeda dengan strategi substansial. Jadi bisa terlihat secara spesifik, secara individu pemilihan karir akan seperti apa. Nah, di strategi substansial ini ada tekniknya berupa genogram dan konseling karir. Nanti di dalam konseling karir ini kita lebih membahas terlebih dahulu teori-teori pendekatan karir itu seperti apa, lalu pelaksanaan konseling karirnya akan diterapkan dengan teknik seperti apa. Jadi di dalam konseling karir ini nanti ada teknik-tekniknya lagi. Berikutnya yang ketiga adalah strategi permainan. Strategi permainan ini ada beberapa jenis teknik yang bisa digunakan, yaitu permainan ekspresi dan proyeksi diri. Yang kedua adalah permainan pilihan dan keputusan nilai. Ketiga adalah eksplorasi dan identitas lingkungan. Keempat, diskusi, isu dan peraturan. Kelima, analisis gaya hidup. Nah, di strategi permainan ini untuk yang pertama, permainan ekspresi dan proyeksi diri, ini seorang konseli atau peserta didik ini lebih diminta untuk mengetahui ketika dia memiliki uang banyak, misalnya ketika dia sudah bekerja lalu dia memiliki penghasilan, bagaimana dia memanajemen uang, penghasilannya akan dibuat seperti apa untuk mengembangkan karirnya ke depan. Maka dia ini diminta untuk mengekspresikan atau mengandai-andai, maka pilihan pengaturan keuangan akan seperti apa. Nanti akan terlihat bahwa kepribadiannya atau model karakter dia akan seperti apa dengan memanajemen pengaturan keuangan itu. Lalu yang kedua adalah permainan pilihan. Permainan pilihan ini atau keputusan nilai ini berisi tentang setelah dia lulus SMA, dia akan memilih bekerja atau akan memilih studi lanjut. Maka alasan-alasan apa saja ketika dia memilih untuk bekerja atau studi lanjut, ini bisa melihat bagaimana dia melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki dari konseling itu. Yang ketiga adalah eksplorasi dan identitas lingkungan. Di sini ada contohnya bagaimana siswa menganalisis dari sebuah jenis pekerjaan. Lalu bagaimana siswa melihat persyaratan-persyaratan yang harus dibutuhkan dalam pekerjaan itu. Maka ini adalah tahap penyesuaian awal, di mana peralihan dari mana siswa sekolah ke pekerjaan. Di sini konselor bisa memfasilitasi dengan model permainan. Seperti itu. Lalu yang keempat, diskusi, isu atau aturan. Di sini lebih pada peran sebuah pekerjaan atau sebuah profesi, di mana di situ nanti terlihat tanggung jawabnya, resikonya, kode etik dari pekerjaan akan seperti apa, tuntutan profesi akan seperti apa. Ini bisa dijelaskan dengan topik diskusi, di mana nanti setiap peserta didik atau mahasiswa ini bisa untuk menyanggah atau memberikan saran dan masukannya. Yang terakhir adalah analisis gaya hidup. Nah, di sini setiap siswa memiliki cita-cita, kemudian ditanggapi oleh siswa yang lain atau ditanggapi oleh dosen, maka akan muncul sebuah pemahaman. Analisis dari sebuah pekerjaan ini lebih detail karena pemahaman dari beberapa siswa lalu ditengahi oleh dosen di situ atau pembimbing, sehingga menarik kesimpulan dari sebuah profesi ini lebih mengerucut
Seperti itu. Baik. Di sini Ibu sudah memberikan beberapa contoh atau teknik dari strategi ini. Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang berkenan untuk share atau menceritakan dari beberapa pengalaman waktu SMK terkait dengan teknik-teknik layanan bimbingan karir. Teman-teman yang dari SMK, silahkan. Mungkin Mbak Felicia. Mbak Felicia bisa bercerita kemarin proses magangnya seperti apa? Iya, Bu. Silahkan. Saya bingung. Dulu waktu magang gimana terkait dengan jurusan Mbak Felicia? Jurusan Mbak Felicia apa kemarin? Jurusan saya pemasaran atau bisa disebut dengan bisnis daring. Iya. Lalu Di waktu SMK. SMK 6. Iya, Bu. Waktu magang, magangnya di mana Mbak Felicia? Saya di Matahari, Solo Green Mall. Oh gitu. Itu selama berapa bulan, Mbak? Selama 6 bulan, Bu, setengah tahun. Jadi di situ Mbak Felicia lebih banyak untuk praktek pemasaran. Jadi menawar-nawarkan produk seperti itu? Iya, Bu, betul, Bu. Melayani customer yang beli baju di situ. Berapa bulan, Mbak, di sana? Setengah tahun, Bu, 6 bulan. Oh, lumayan ya, lumayan Iya, lama. lama banget malah. Pengalaman apa yang didapat Mbak Valencia selama praktek magang di sana? Pengalaman tidak menyenangkan, Bu. Kenapa? Itu bukan selama 6 bulan itu tuh saya kan kerjanya prakteknya itu jadi SPG gitu loh, Bu. Jadi Iya. yang jaga baju-baju, terus kadang juga buat nota, kadang juga ngasirin gitu. Kalau tergantung disuruhnya apa. Lalu nanti untuk Tadi pembuatan laporan seperti apa? apa? Laporan akhir selama magang ada laporannya tidak nanti? Ada, Bu, buat laporan. Isi laporan seperti apa? Pengalaman magang di sana, terus apa aja yang dipelajari, seperti itu. Sampai pembukuannya ke sana tidak? Atau hanya pemasaran, proses pemasaran? Jadi bagaimana produk biar laku? Lalu bagaimana menemui customer yang ternyata banyak permintaannya Iya, seperti itu? iya, Bu. Itu disampaikan di Sampaikan juga di laporannya itu. begitu. Baik, ya. Terima kasih Mbak Felicia. Sama-sama. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, dari beberapa teknik yang saya paparkan, mungkin ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya untuk disampaikan di sini terkait dengan teknik-teknik. Tadi ada teknik instruksional. Kalau instruksional ini mungkin hampir semua dari kita sudah pernah mengalami. Lalu berikutnya adalah strategi substansial. Di sini ada teknik genogram dan konseling karir. Berikutnya ada strategi permainan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Belum. Untuk genogram, teman-teman sudah bisa memahami? Kurang lebih bisa, Bu. Baik, sudah ya. Ini nanti saya minta teman-teman untuk mencoba melakukan pembuatan genogram.
Jadi dari genogram itu nanti akan muncul bagaimana kita di genogram ini nanti saya minta rekan-rekan untuk mulai menyusun gambar silsilah keluarga, maka akan terlihat bagaimana perencanaan karir rekan-rekan teman-teman memilih jurusan BK saat ini. Begitu. Saya beri waktu sekitar 10 menit untuk membuat bagan genogram. Nanti bisa presentasikan, nanti kita bisa diskusi dan mungkin ada tanya jawab dari teman-teman yang lain. Bu, itu buat lagi. Sudah, yang sudah mengerjakan sudah, tidak apa-apa. Mungkin ada yang mau presentasi, Mas Rizky, terkait genogram yang sudah dibuat. Nggih, Bu. Baik, silakan Mas Rizky. Nyoba tak share screen dulu ya, Bu. Untuk memaparkan. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat. Silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya buat, yaitu tentang genogram 3 generasi. Di sini saya akan memperlihatkan 3 generasi yang ada di dalam keluarga saya. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama, dari generasi pertama, dari ayah dan ibu dari bapak saya. Nah, di sini ayah dari bapak saya yaitu bernama, atau saya sering manggilnya Mbah Nadi, dengan ibunya yaitu Mbah Jiah. Mbah Nadi ini dulunya adalah seorang pedagang hewan ternak, sedangkan Mbah Jiah bertani biasa atau istri rumah tangga, ibu rumah tangga biasa. Dari Mbah Nadi dan juga Mbah Jiah ini memiliki 7 anak, di mana ada 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Di sini bapak saya berada di urutan nomor 7 atau anak terakhir. Di anak pertama dan sampai anak ke-7 ini semuanya memiliki pekerjaan sebagai petani biasa di sawah. Dari mulai nomor 1 di sini ada Pak D Sarwi, itu juga petani, Pak D Bonyo petani, dan almarhum Pak D Kusno. Di sini anak nomor 3 dari Mbah Nadi dan Mbah Jiah sudah meninggal karena usia. Yang selanjutnya Pak D Jumali, ini juga bertani dan juga dagang hasil pertanian juga sebagai pengepul. Lalu Pak D Purwati, Pak D Jono ini juga bertani, dan yang terakhir adalah bapak saya yaitu Pak Sugiyo, ini juga bertani. Nah, di generasi kedua ini bapak saya menikah dengan ibu saya, di mana silsilah dari ibu saya memiliki bapak yang bernama Mbah Jaspan dan ibu Mbah Warsi. Mbah Jaspan ini adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan.
bisa dikatakan Mbah Jaspan ini ya istilahnya ya tentara. Sedangkan Mbah Warsi ini seorang petani biasa. Dari Mbah Jaspan dan Mbah Warsi ini memiliki 7 anak juga, di mana ibu saya itu ada di urutan nomor 6, anak ke-6 dari 7 bersaudara. Dari 7 bersaudara ini terdapat 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, di mana anak laki-laki nomor 3 yaitu Pak De Jasmin sudah meninggal karena usia juga, sedangkan anak laki-laki di urutan nomor 7 atau anak terakhir itu masih sehat alhamdulillah. Dari generasi kedua ini bertemu bapak saya dan juga ibu saya, yaitu Pak Sugio dan Ibu Nawangsih. Ini pertemuan antara anak terakhir dan juga anak nomor 2 terakhir. Ya, di situ setelah menikah Bapak Sugio dan Ibu Nawangsih lahirlah 4 anak, yaitu 3 anak perempuan dan juga 1 anak laki-laki. 1 anak laki-laki ini adalah saya sendiri. Kakak pertama saya perempuan yaitu Mbak Rina itu sudah berkeluarga, sudah memiliki 1 orang anak laki-laki berusia 4 tahun. Dan Mbak Rina ini lulusan sarjana S1 di Unwida Klaten, jurusan Bahasa Indonesia. Saya sedang berkuliah di UTB Surakarta, jurusan BK, dan adik saya Tri Lestari sekarang juga sedang berkuliah di AKS Ibu Kartini Semarang, semester 3, jurusan dasar desain untuk tata busana. Dan adik saya yang terakhir yaitu Siti Solehah atau biasa dipanggil Tika, itu sedang bersekolah di salah satu SMK di tempat saya, kelas 2 SMK, jurusan teknik komputer jaringan. Nah, kenapa saya mengambil BK? Karena di dalam keluarga saya juga sebagai anak laki-laki sendiri, saya tahu persis bahwa kekuatan mental itu pasti sangat dibutuhkan, karena selain saya sudah ibaratnya pisah dengan kakak, karena kakak sudah punya keluarga sendiri, sudah punya rumah sendiri. Jadi saya yang menggantikan peran kakak pertama saya di rumah sebagai pelindung dari adik-adik saya. Nah, di dalam BK pastinya akan dipelajari tentang bagaimana mengontrol yang namanya psikologi atau pemikiran. Jadi saya sangat tertarik di jurusan BK ini karena saya ingin memperdalam ataupun ingin melatih saya sendiri dalam mengontrol ego ataupun juga pemikiran. Kurang lebihnya seperti itu pembahasan dari genogram 3 generasi yang ada di keluarga saya. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan. Dari rekan-rekan mungkin ada yang ingin menanyakan terkait dengan silsilah karir keluarga Mas Rizky. Mas Rizky juga tertarik untuk pertanian juga? Saya mau tidak mau juga harus tertarik di situ, Bu. Bukannya saya terpaksa atau bagaimana, tapi karena memang Bapak Ibu juga petani, saya ya harus, ya namanya anak kan punya kewajiban bantu orang tua juga, jadi ya ikut terjun di dalam pertanian itu. Iya, jadi nanti meskipun sudah mengajar menjadi guru, pertanian atau perkebunan mungkin bisa menjadi nilai tambah
selain Pak Guru bisa menghasilkan banyak hasil pertanian. Nggih, Bu. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikian presentasi yang sudah disampaikan Mas Rizky, mengingat waktunya perkuliahan kita juga sudah menginjak waktunya. Maka untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang strategi sejarah perkembangan karir. Dan nanti di akhir perkuliahan saya share link untuk kuis. Nanti ada kuis terkait dengan materi yang kita bahas hari ini untuk bisa dikerjakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan rekan-rekan mahasiswa? Mungkin bila tidak, saya akhiri perkuliahan hari ini. Sebelum saya akhiri perkuliahan, bisa dibantu untuk berdoa. Mungkin Mas Vito kembali untuk memimpin rekan-rekan, mengakhiri dengan berdoa. Ibu, sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini yang awalnya dipimpin doa, mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini nanti yang belum mengisi presensi bisa diisi presensinya terlebih dahulu. Lalu untuk nanti tugasnya bisa dikerjakan dan kita bertemu di perkuliahan minggu depan. Jaga kesehatan selalu, kalau mau berpergian gunakan protokol kesehatan. Lalu untuk beberapa tugas mata kuliah lain yang belum dikerjakan bisa segera diselesaikan, jangan sampai menunda pekerjaan. Saya akhiri pertemuan hari ini dan perkuliahan. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.